teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas apa sih perbedaan CPNS dan P3K. Jadi kalian harus pilih yang mana satu nih, pilih CPNS kah atau P3K teman-teman. Nah, karena tahun depan 2023 ya akan dibuka CPNS dan P3K. Cuma kita nggak tahu nih CPNS-nya bisa untuk tenaga kesehatan atau untuk administrasi atau teknis teman-teman ya. Nah, sedangkan PPK itu katanya sudah pasti untuk guru dan juga tenaga kesehatan. Kalau CPNS masih abu-abu teman-teman, jadi belum jelas. Nah, untuk membahas kebingungan kalian pilih CPNS atau P3K, aku bakalan bahas dulu apa perbedaan CPNS dan P3K biar kalian gampang untuk memilihnya teman-teman ya. Nah, ini ada 7 perbedaan CPNS dan P3K mulai dari masa kerja hingga hak. Oke, kita baca satu persatu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini adalah perbedaan CPNS dan P3K. Kita coba baca dulu. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa PNS dan P3K termasuk dalam kategori ASN. Walaupun sama-sama masuk kategori ASN, antara CPNS dan P3K itu ada perbedaannya. Nah, pertama kita lihat dulu masa kerja teman-teman. Nah, CPNS dan P3K pertama adalah dari masa kerjanya ya. CPNS kita tahu bahwa nantinya akan diangkat menjadi PNS seperti aku teman-teman. Aku masih CPNS ya, belum PNS 100% teman-teman. Jadi harus latsar dulu untuk diangkat menjadi PNS. Kemudian statusnya pegawai tetap dan memiliki NIP ya, dan juga memiliki jenjang karir teman-teman. Nah, sedangkan P3K itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Dia dalam bentuk kontrak ya teman-teman. Nah, kemudian namun dapat diperpanjang selama 30 tahun sesuai dengan kebutuhan, kompetensi yang dimiliki, dan kinerja. Nah, jadi untuk kerjanya teman-teman, kalau CPNS itu sudah ditetapkan sebagai pegawai tetap ya. Sedangkan P3K itu dalam bentuk terikat kontrak ya, minimal 1 dan maksimal 5 tahun, dan bisa diperpanjang selama 30 tahun apabila masih memenuhi kebutuhan teman-teman. Kemudian definisi ya teman-teman, kalau CPNS itu pelamar yang berhasil lulus seleksi penerimaan CPNS yang terdiri dari tes SKD dan SKB teman-teman, kemudian diangkat menjadi PNS. Namun sebelumnya akan ada masa uji coba selama 1 tahun. Nah, ini yang aku katakan tadi teman-teman, yang masih kategori CPNS ya, sebelum latsar itu. Nah, kemudian saat kamu dinyatakan diterima sebagai CPNS, kamu baru mendapatkan gaji sebesar 80%. Ini berdasarkan SK CPNS di masing-masing formasi. Kompetensi dan kinerja kamu akan dinilai. Jika memang memenuhi kriteria, maka kamu akan diangkat menjadi PNS dan mendapat gaji penuh 100%. Nah, jadi di sini karena aku masih CPNS teman-teman, gaji aku masih 80%. Kalau misalnya aku sudah latsar, itu berarti aku sudah PNS, C-nya hilang teman-teman. Itu sudah mendapatkan gaji penuh, yaitu 100% teman-teman ya. Nah, kalau P3K, nah ini dia, P3K itu mereka diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan ya teman-teman. Nah, P3K juga termasuk pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi teman-teman beda ya. Jadi kalau CPNS ya, CPNS itu masih kalau lulus masih dalam tahap CPNS, atau kalian bakalan dapat SK CPNS dulu dan gajinya 80% teman-teman. Nah, kemudian kalau P3K itu adalah enggak ya teman-teman. Nah, di sini P3K termasuk pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Dengan latar belakang profesional, P3 dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan dengan keahlian khusus. Nah, proses seleksinya juga antara CPNS dan P3K itu beda teman-teman ya. Kalau CPNS setidaknya kamu harus berusia 8 tahun minimal dan maksimal 35 tahun. Sedangkan P3K terutama untuk guru itu usia minimal adalah 20 tahun dan maksimalnya 59 tahun. Nah, kalau CPNS itu bakalan diujikan 3 kemampuan ini ya, SKD dan SKB ya. Untuk SKD adalah yang 3 ini, yaitu
TKP, TIU, dan TWK. Nah, ini tes-tes yang selalu membuat orang berguguran teman-teman kalau persiapannya nggak matang. Nah, kemudian kalau kalian sudah lulus SKD, itu bakalan dites lagi yaitu SKB sesuai dengan bidang kalian teman-teman ya. Nah, di sini kemudian kalau P3K ada 4 materi ya, yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman. Nah, kalau teknis itu sesuai dengan bidang kalian ya teman-teman. Selain itu P3K guru diberikan kesempatan mengikuti tes sebanyak 3 kali. Jika tidak lolos pada kesempatan pertama, Anda masih bisa mengikuti tes kesempatan kedua dan ketiga. Nah, ini tuh kesempatan bagus untuk guru ya teman-teman. Tapi kalau untuk nakes aku kurang tahu juga, kayaknya cuma sekali deh untuk nakes teman-teman. Ya, jadi untuk seleksinya itu beda. Kalau P3K satu kali tes ini ya tergantung dari instansinya masing-masing apakah butuh penambahan tes atau tidak, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau CPNS itu ada 2 kali tes yaitu SKD dan SKB. Mungkin ada tambahan juga tergantung instansi, entah itu wawancara atau apapun teman-teman. Nah, waktu seleksi teman-teman ya. Nah, waktu seleksi CPNS dan P3K itu biasanya CPNS dulu baru dilanjutkan dengan P3K teman-teman, kayak tahun lalu. Kemudian status kepegawaian teman-teman ya, walaupun dia sama-sama golongan ASN tapi mereka itu berbeda ya. Nah, CPNS nantinya akan berstatus pegawai tetap, sedangkan P3K berstatus kontrak teman-teman ya. Nah, tapi kontraknya ini bisa diperpanjang selama 30 tahun selagi dibutuhkan teman-teman. Kemudian karena P3K terikat kontrak, kamu tidak bisa mengajukan pemindahan tempat atau lokasi tugas. Sedangkan untuk PNS diperbolehkan dengan syarat mengajukan surat permohonan pindah tugas. Nah, P3K karena terikat kontrak dia nggak bisa ngajuin pindah tempat teman-teman. Sedangkan PNS boleh dengan catatan 10 tahun ya teman-teman sudah mengabdi, kayak gitu. Kemudian oke, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ketentuan kalau misalnya keluar dari CPNS ataupun P3K teman-teman, kurang lebih sama. Nah, untuk jabatan dan jenjang karir ya, P3K hanya dapat mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang ada. Berbeda dengan CPNS yang nantinya bisa mengisi seluruh posisi ASN. Jadi itu ada kenaikan pangkat teman-teman kalau di CPNS. Nah, jika kamu menjadi P3K, kamu tidak harus memulai karir kamu dari bawah seperti CPNS. Nah, CPNS itu kan ada golongannya teman-teman. Paling rendah kan golongan 2A ya. 2A, 2B, dan 3 tahun sekali bisa diperbaiki atau dinaikkan jenjang karirnya teman-teman ya. Nah, kemudian ada hak. Nah, baik PNS maupun P3K akan memperoleh hak yang tidak jauh berbeda. CPNS dan P3K tetap akan mendapatkan hak berupa gaji, cuti, tunjangan, hingga pengembangan kompetensi teman-teman. Kemudian yang sering ditanyakan, lalu bagaimana dengan dana pensiun? Yaitu seorang PNS sudah pasti ya bakalan mendapatkan dana pensiun. Sedangkan P3K dikarenakan kontrak, maka mereka tidak bisa mendapatkannya teman-teman. Nah, kemudian ini kemudian saat ini pun pemerintah masih dalam proses diskusi dengan Taspen. Nah, karena kan CPNS punya apa ya teman-teman namanya, punya dana pensiun ya, sehingga nilai gaji CPNS dan P3K juga pasti berbeda. Nah, untuk gaji itu lebih tinggi P3K ketimbang CPNS teman-teman ya. Kenapa? Karena CPNS harus dipotong ke Taspen teman-teman, sedangkan P3K nggak ada. Nah, katanya rencananya sih ya, aku kurang tahu juga, tapi isu-isu yang aku dengar katanya P3K bakalan ada pensiunan dengan catatan kemungkinan gajinya bakalan sama dengan CPNS teman-teman, karena ada Taspen tersebut atau pemotongan Taspen untuk masa pensiun nanti teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja info terbaru dari Permenpan RB atau dari pemerintah ya. Nah, yang sering ditanyakan, apakah P3K bisa diangkat menjadi PNS teman-teman? Nah, secara aturan P3K tidak dapat diangkat menjadi PNS ya, sesuai dengan aturan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak teman-teman. Tapi tenang aja ya teman-teman, P3K masih mendapatkan gaji dan tunjangan selayaknya PNS teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira setelah kalian membaca perbedaan ini ya, setelah mengetahui 7 perbedaan
CPNS dan P3K. Kira-kira kalian tertarik untuk ikut tes CPNS atau P3K di tahun depan? Teman-teman coba di komen di kolom komentar. Dan juga pokoknya apapun tes yang kalian pilih, mau itu CPNS dan P3K, yang penting persiapannya harus dimulai sejak sekarang teman-teman ya. Jangan 1 minggu atau 1 hari mau tes baru sibuk belajar teman-teman. Itu sama aja kalian pilih P3K atau CPNS ya tetap gagal teman-teman ya. Jadi persiapan maksimal minimal itu 6 bulan atau setahun sebelum tes ya, supaya hasilnya maksimal kayak gitu. Nah mungkin dari kalian yang masih bingung nih, ini kan aku hari ini khusus membahas perbedaan CPNS dan P3K. Nah mungkin kalian yang bingung, kira-kira setelah membaca ini makin bingung teman-teman pilih CPNS atau P3K, aku bakalan nanti upload video terbaru di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Kalau misalnya kalian mau try out ya P3K ataupun belajar tentang P3K mulai dari sekarang ataupun CPNS, aku saranin kalian buat bergabung ke Sobat CPNS maupun Sobat P3K. Belum penutupan, aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu support channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan ya segitu aja dari aku teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video, bye bye.